Hai guys, welcome back again di Alts Update. Alts Update kali ini kita akan bahas requestan dari teman-teman dari live streaming kemarin, yaitu Chainlink. Jadi kita akan coba cek bagaimana kondisi terkini daripada Chainlink dari sisi fundamental dan juga untuk price actionnya. Nah, langsung aja teman-teman, gak usah panjang-panjang ya openingnya. Jadi ada kabar baik sebetulnya. Kabar ini baru masuk tanggal 29 September, berarti kemarin banget. By the way sekarang tanggal 1, jadi kemarin sebetulnya Swift berpartner dengan Chainlink untuk transfer project chain crypto. Ya ini saya bingung nih, kebelit-belit bahasa Indonesia. Tapi intinya teman-teman, Swift itu adalah sebuah perusahaan ya yang dinamakan dengan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jadi kalau misalnya teman-teman bertransaksi lintas negara, biasanya perbankan itu umumnya memiliki sebuah kode yang dinamakan dengan Swift Code, dan tujuannya itu adalah digunakan untuk sebagai istilahnya kayak kita bilang kayak semacam mark atau tanda ya untuk finansial transaksi dan pembayaran antar bank secara mendunia atau worldwide ya. Misalnya contoh, kalau kalian transaksi menggunakan BCA, terus kalian misalnya ngirim uang let's say ke Australia, di situ biasanya butuh Swift Code, dan kode Swift-nya itu adalah Chenaija untuk Bank Sentral Asia. Kalau yang pernah transaksi antar luar negeri harusnya udah tahu nih. Nah, sementara Swift memilih Chainlink untuk berpartner. Ya, di sisi lain, apakah ini ancaman untuk XRP atau Ripple? Ya, kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi yang pasti adalah Chainlink itu dapat satu kabar gembira lah, kita bisa bilang atau kita bisa katakan seperti itu, dan ini good news gitu. Nah, sekarang segi price action, apa yang perlu diperhatikan? Jadi kemarin kita sempat bahas sekilas, dan yang saya lihat itu adalah di pergerakan Chainlink secara keseluruhan itu sebelumnya pernah ada resistance di tahun 2019 dan kemudian resistance yang sama di tahun 2020 sebelum akhirnya berhasil di break dan akhirnya kita masuk ke bull run. Jadi untuk Chainlink pun dia sama-sama mendapatkan reaksi dari pasar dan akhirnya dia naik cukup signifikan. Kalau dilihat dari atas ya, kita bilang dari topnya, saat ini koreksi Chainlink sudah mencapai 89,85% untuk bottomnya sementara. Oke? Dan somehow Chainlink itu sekarang tersideways ya. Kalian bisa katakan ini sebagai sebuah triangle, kalian bisa bilang ini juga sebagai pennant. Mungkin buat yang percaya ini masih bearish, ya kalian bisa katakan ini masih ada possibility kita bisa ngelihat dia breakdown. Tapi ada satu yang menurut saya unik dan akan saya bahas di time frame daily. Jadi ini tadi chart untuk time frame weekly ya. Nah, yang menarik atau yang unik adalah semenjak Chainlink mencapai topnya, kita belum pernah melihat sekalipun untuk Chainlink bergerak dalam fase sideways yang cukup lama. Ya, sempat sideways, tapi cenderung membentuk channel, which is invalidate. Sempat sideways di sini, ya, tapi sesaat aja, kemudian dia breakout dan lain sebagainya. Sempat sideways juga di range price ini, tapi sesaat aja, ya. Pada intinya, kalau kita tarik semua chart ini, kita belum pernah ngelihat Chainlink sideways selama ini, ya. Jadi kalau menurut pandangan saya, ini adalah sebuah skenario yang menarik. Kalau kalian perhatikan, dari selling pressure atau tekanan sell yang begitu kuat, begitu signifikan pada Chainlink, entah mengapa harga itu memutuskan berhenti pada kisaran angka $5,5. Mungkin salah satu reasonnya adalah karena kita memang punya istilahnya major support di level tersebut. Selain itu, dari sini kita bisa katakan bahwa pressure atau tekanan atau momentum pada penurunan Chainlink itu sudah mulai melemah. Makanya kita ngelihat dia sideways cukup panjang ya. Seberapa panjang? Dari semenjak kita mencapai bottomnya di level ini ya, lalu kita tarik ke samping seperti ini, sampai dengan hari ini itu lebih kurang sudah 140 hari. Dan ini artinya itu sudah lebih kurang hampir ya teman-teman, hampir 5 bulan Chainlink cuma bermain di range harga yang sama ya. Untuk di atasnya itu adalah di $9,6 dan untuk di bottomnya itu di $5,369.
dia bertahan hanya di range itu saja, lebih kurang $4 ke atas ataupun ke bawah, bolak-balik aja selama lebih kurang hampir 150 hari atau 3 bulan. Sekarang total udah 140 hari. Dan kalau kita lihat dengan dia masih berpotensi membentuk triangle, ini berarti kita masih ada kemungkinan bergerak cukup lama di dalam triangle ini. Dan kita belum tahu pasti kapan ceiling di sini akan break dari triangle-nya dan memilih arah, ya, apakah dia breakout atau dia cenderung breakdown. Nah, yang pasti kalau misalnya kita mau coba untuk analisis dengan fundamental situasinya di mana terlihat cukup positif, kemudian kita lihat dari time frame daily-nya, volume yang masuk juga lumayan signifikan. Jadi walaupun kita ngelihat selling pressure tinggi seperti ini kan volumenya yang di sebelah sini, teman-teman. Ya, tapi begitu kita mencapai bawahnya, ya, di range bagian bawahnya, volumenya lebih tinggi. Walaupun naiknya nggak lebih tinggi daripada pada saat penurunannya. Ini artinya transaksinya lebih banyak terjadi ketika kita mencapai harga yang di bawah ini dibandingkan pada saat dump yang terjadi di sini. Alright? Nah, itu bisa menjadi sebuah indikasi awal. Apakah ini adalah progres yang dilakukan oleh para whales-nya atau big fund-nya untuk melakukan akumulasi secara perlahan. Karena seperti yang saya sudah bilang di video pada saat kita live streaming kemarin, kita udah sampaikan juga kalau misalnya Anda adalah whales, kalian punya uang banyak. Sementara retail beli paling dengan 0,2% dari capital Anda. Let's say kita punya uang misalnya sebagai whales, ya, atau kamu yang punya uang sebagai whales. Misalnya uangnya $1 miliar Amerika. Terus kita ngelihat Project Swift sudah berjalan dengan baik, Project Chainlink sudah bekerja sama dengan Swift, which is ini kabar gembira, dan artinya kedepannya akan punya utilities yang penting di international transaction untuk perbankan. Apakah ya ini adalah saat yang tepat untuk melakukan akumulasi? Nah, sebagai whales mungkin kalian bisa berpikir kalau misalkan memang ini saat yang tepat, secara fundamental mendukung dan kedepannya Chainlink dirasa akan memberikan dampak yang luar biasa untuk blockchain, maka seharusnya yang kita lakukan, karena kita punya $1 miliar dan kita mau belanjakan, ya kita nggak bisa langsung timpuk ke market. Guys, saya mau beli nih $1 miliar. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kalau kalian lakukan itu, apa kata dunia? Ibaratnya kan gitu. Orang yang ngelihat kalian, loh, ini whales duit banyak kenapa beli Chainlink? Wah, ini pasti ada sesuatu nih di Chainlink, saya juga mau beli. Kalau semua serentak menjadi beli, siapa yang mau jual? Kan ibaratnya gitu. Jadi progresnya harus dilakukan bertahap. Dan 140 hari menurut saya sudah cukup lama. Ini lebih kurang kayak orang lagi ngebangun kos-kosan atau lagi ngebangun gedung, ya. Sudah jalan hampir setengah tahun, ya, kira-kira seperti itu. Alright, so kita lihat sekarang posisinya. Memang kalau misalnya dia membentuk triangle, ini secara teori orang-orang akan berpikir harusnya ini jatuhnya lebih ke arah pennant, ya, untuk time frame weekly. Dan kalau misalnya kita lihat based on balik lagi ke teori, kalau misalnya lagi di downtrend, first pullback-nya itu adalah wave A. Nah, maka karena dia downtrend, kemudian first pullback-nya adalah A, di sini berarti adalah B, di sini artinya adalah C, di sini artinya adalah D, dan kalau misalnya kita mencapai topnya di wave A, maka yang terjadi berikutnya adalah down. Oke? Nah, kembali lagi, tergantung nih teman-teman lebih believe ini bearish atau bullish gitu ya. Memang kita ngeliat indikasinya tapi nggak ada yang tahu pasti 100%. Saya cuma tahu based on Dow Theory. Dow Theory menyampaikan bahwa every time kita terjadi proses atau fase akumulasi, biasanya market sideways. Ataupun based on Wyckoff accumulation phase, biasanya ketika akumulasi berlangsung market cenderung sideways. Ya, itu yang saya pantau. Nah, lalu kalau ngelihat pergerakan sekarang, gimana based on short termnya? Sebenarnya kalau dilihat lagi, ini kita posisinya di tengah-tengah, ya. Nggak di bawah dari trend line, nggak di atas dari trend line juga, atau dari triangle lainnya, support dan resistance-nya. Otomatis kalau mau transaksi, menurut saya lumayan nanggung. Tapi kalau teman-teman mungkin yang mempertimbangkan untuk transaksi beli di spot market, menurut saya nggak ada salahnya. Itu bisa dipertimbangkan, ya. Tentu saja dengan resiko masing-masing. Dan harus ada perhitungannya sejak awal, ya. Karena kalau misalnya dia drop, kalian harus siap juga untuk nahan floatingnya atau
mungkin optionnya adalah cut loss dulu untuk menjaga resiko supaya lebih mungkin lebih aman gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian yang mungkin belum siap dengan resikonya, alangkah lebih baiknya sabar terlebih dahulu. Coba tunggu ketika dia dekat-dekat dengan range bagian supportnya. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih, ya nggak ada masalah teman-teman. Toh dari bawah ke atas, dari atas ke bawah udah 89%. Kalau kalian beli pada saat posisinya Chainlink sudah breakout, itu juga nggak masalah karena artinya kalian beli saat Chainlink sudah siap untuk rally, dan itu menurut saya nothing wrong with it ya, karena kalian beli dengan posisi koreksinya sudah lumayan dalam juga. Jadi menurut saya sekali lagi tidak ada masalah. Jadi paling untuk Chainlink sementara itu dulu kali ya yang saya bisa update. Untuk short termnya maybe kita akan update lagi di satu video yang lain, mungkin di next 2 hari atau 3 hari ke depan. I think that's it teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan, baik itu untuk weekly time frame, daily time frame, dan juga untuk fundamental update-nya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi untuk di update berikutnya Bitcoin. God bless everyone. Have a nice weekend. Goodbye guys and cheers.